Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Hikmah yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man roha ilal masjidil jamaati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid, niatnya melaksanakan sholat secara berjamaah, setiap langkahnya hapus satu dosanya. Langkah yang kedua mendapat satu pahala, dan langkah yang ketiga mengangkatnya satu derajat. Maka makin jauh dari tempat kerja atau dari rumah langkah yang kita ayunkan, makin berguguran dosa-dosa, makin banyak pahala, dan makin tinggi derajat kita. Insya Allah itulah yang kita dapatkan tak kala kita berniat melangkahkan kaki menuju masjid dan musola, niatnya sholat berjamaah. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya di dalam surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-112, Allah menyuruh kita untuk memiliki satu sikap hidup dalam beragama yang disebut dengan istiqomah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kamu, kata Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Rasul menyuruh kita juga memiliki sikap ini. Beliau mengatakan istaqimu walan tuhsu. Berusahalah kalian untuk istiqomah walaupun kalian tidak akan mampu untuk mencapainya secara sempurna. Walaupun kalian tidak akan sampai secara sempurna. Walaupun kita tidak bisa untuk selama-lamanya istiqomah tersebut. Karena Rasul tahu kemampuan kita. Tapi Rasul tetap menyuruh, beristiqomahlah walan tuhsu, walaupun kalian tak mampu sampai ke tingkat kesempurnaan. Sebab yang namanya istiqomah ini ringan dalam ucapan, ringan dalam nasihat, ringan dalam penyampaian, tapi berat dalam tindakan atau pembuktian lewat perbuatan. Sehingga kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan tak kala turunnya perintah untuk istiqomah tersebut, maka tidak ada surat atau ayat yang lebih berat yang dirasakan Rasul kecuali surat Hud ini. Sehingga ada seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, Tuhan sudah beruban. Kata Rasul, surat Hud dan semisalnya menyebabkan aku ini cepat beruban. Itu tandanya alangkah beratnya memiliki sikap istiqomah tersebut. Jangankan kita manusia yang biasa, Rasul manusia yang luar biasa, tak pernah tinggalkan doa supaya bisa menjadi orang yang istiqomah. Ada seseorang bertanya kepada istri beliau, salah seorang istri beliau itu namanya Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ya Ummi Salamah, kata orang ini, wahai Ummi Salamah, tak kala Rasul berada di dekatmu, di sampingmu, di sisimu, doa apa yang beliau sering bacakan? Maka Ummi Salamah yang menjadi saksi ini menjawab,
Doa yang paling sering dibaca Rasul itu adalah ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Duhai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam ketaatan beragama kepadamu. Maka Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa Tuan sering membaca doa tersebut? Rasul menjawab, wahai Ummi Salamah, sesungguhnya hati kita ini, hati awak ini berada di antara jari jemari Allah. Jari jemari Allah ini jangan kita pahami seperti jarinya manusia, syirik kita. Jari jemari di sini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah yang mutlak kepada hati kita ini. Allah bisa menunjuki seseorang, tapi Allah juga sangat mudah untuk menyesatkan seseorang. Tak payah bagi Allah. Kalau kita lihat hari ini ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah, tak usah dicela. Kenapa demikian? Boleh jadi suatu saat Allah berikan hidayah ke hatinya. Umar ibn Khattab itu dulu singa padang pasir, musuh besar Rasulullah sebelum ia ungkapkan kalimat syahadat. Tapi setelah ia mendapat hidayah masuk Islam, ia merupakan salah seorang sahabat yang dijamin Rasul masuk surga. Maka kaum muslimin yang berbahagia, lalu Mu'az bin Jabal menyambung periwayatan ini. Mu'az membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau bisa awak biasakan doa ini. Doa supaya hati awak ini tidak berbolak-balik. Kaum muslimin yang berbahagia, para sahabat itu generasi terbaik. Mereka itu sangat takut bila tidak memiliki sikap yang sangat luar biasa ini. Sebab kata Abdullah ibnu Mubarak, sebuah kebaikan tapi tidak dilakukan dengan istiqomah akan berujung dengan keburukan. Sebuah kebaikan yang dilakukan secara istiqomah akan berujung dengan kemuliaan. Ada seseorang lewat di depan seorang ulama Wahab bin Munabbih, maka orang itu terkagum-kagum melihat seseorang. Kata Wahab bin Munabbih, apa yang engkau kagumkan melihat orang tersebut? Orang ini mengatakan, aku kagum kepadanya. Dia itu rajin beribadah sampai-sampai ia meninggalkan segala urusan dunianya karena rajinnya beribadah. Kata Wahab bin Munabbih, kau tak usah kagum dengan orang seperti itu. Kau kagumlah atau saya kagum dengan seseorang yang istiqomah walaupun satu. Maka satu istiqomah bisa mengalahkan 1000 karomah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, sahabat paling takut kalau seandainya dia tidak istiqomah. Sehingga diriwayatkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di zaman Rasulullah itu ada seorang laki-laki namanya Hanzalah. Hanzalah ini yang menceritakan, kata Hanzalah, tak kala kami sedang di dekat Rasul, di samping Rasul, di sisi Rasul, hati kami ini khusyuk. Jiwa kami itu tunduk. Air mata ini mudah saja keluar. Karena hati begitu lembut kalau tak kala berada di dekat Rasul. Tapi begitu pulang ke rumah, sampai di dekat istri, jumpa sama anak, tengok tempat kediaman, hati pun suasananya berubah. Merasakan suasana hati yang berbeda tersebut, Hanzalah pun mengajar dirinya sendiri. Kata Hanzalah kepada dirinya, engkau ini mungkin orang munafik. Karena waktu di dekat Rasul kau khusyuk. Begitu sampai di rumah lain cerita. Maka Hanzalah pun keluar dari rumahnya. Ia umumkan kemunafikan hatinya itu. Ia mengatakan, Hanzalah sudah munafik. Itu besar-besar. Itu hebatnya para sahabat itu. Buka kulit nampak isi, Pak. Tak ada sembunyi-sembunyinya. Kalau awak berbeda-beda.
Awak kadang-kadang seperti saya sajalah, tak saya contohkan orang lain. Di tempat kami saya jadi imam sekali-kali. Kalau pas jadi imam besar suara saya Pak Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai mic ini. Tak ada niat menyinggung imam kita ini, tidak ada. Tapi kadang-kadang manusia biasa terlambat bangun. Jamaah selesai keluar masjid awak baru tuh bangun. Sementara sholat subuh itu kan jahar, yang membedakannya dengan sholat sunat. Kan sama-sama 2 rakaat. Awak pun jahar, saya tak berani besar-besar. Harus kecil-kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Malu nanti didengar jamaah lewat depan rumah. Tak lambe ustaz tuh jago rupanya. Malu kan, tak berani besar. Hanzalah dia keluar dari rumahnya, ia ucapkan, Hanzalah sudah munafik. Lewat Abu Bakar Siddiq. Hanzalah, kata Abu Bakar, kau bukan seorang munafik. Bagaimana tidak saya seorang munafik ya Abu Bakar? Kalau di dekat Rasul hati begini, kalau sudah ke rumah hati begitu. Munafiklah namanya itu. Kata Abu Bakar, kalau perasaan seperti itu Hanzalah samalah dengan aku. Aku juga seperti itu. Kalau Abu Bakar yang dijamin masuk surga seperti itu, apalagi saya dan tuan-tuan. Takkan diragukan perubahannya itu. Kadang-kadang awak ini kan elok di satu sisi Pak. Apa elok terus awak? Enggak. Mungkin kalau di depan ibu mertua atau di depan istri, awak tak berani menengok perempuan cantik yang lewat. Karena mata ibu mertua sedang ke awak. Tapi coba kalau lewat nanti. Berbeda. Iya kalau di depan orang awak baik-baik. Kalau kesendirian, ini HP ini sumber dosa juga, di samping memang sumber pahala. Ketik model baju kurung. Apa semua model baju kurung keluar? Enggak, diselipkan di situ model baju kurang. Awak tuh tengok juga. Nak ditengok badoso, indak ditengok taraso-raso. Akhirnya tengok juga. Kan sudah berubah. Kalau begitu kita adu sama Rasulullah. Sampai di depan Rasulullah, Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, Hanzalah sudah munafik. Kata Rasul, sebagaimana kata Abu Bakar, kau tidak munafik Hanzalah. Bagaimana tidak ya Rasul? Kalau berada di dekatmu hati kami tunduk, jiwa kami khusyuk, air mata mudah keluar. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, hati ini ceritanya lain. Jatuh cinta lagi kepada urusan dunia. Kata Rasul, wahai Hanzalah, kalaulah seandainya hatimu mampu seperti selalu berada di dekatku, khusyuk, tawadu, rendah hati, mudah air mata keluar, selalu kau seperti itu, seakan-akan Rasul berada di dekat dia, maka malaikat akan turun. Lalu akan mencari kalian di jalan-jalan tersebut, kemudian menyalami kalian. Sukses, selamat. Kalau betul-betul bisa mengkondisikan hati terus seperti itu. Tapi wahai Hanzalah, bukan saja di jalan nih, malah ke tempat tinggalmu, ke atas tempat tidurmu datang malaikat. Tapi wahai Hanzalah, hati awak manusia ini, kata Rasul, kadang dia begini, kadang dia begitu. Menunjukkan kepada kita yang betul-betul bisa istiqomah itu sangatlah susah. Walaupun demikian, Rasul tetap menyuruh awak untuk berusaha istiqomah. Itulah makanya disebut dengan istiqomah, yang berasal dari kata-kata koma, artinya berdiri. Tambah ista, ista itu artinya usaha yang sungguh-sungguh. Sama dengan ghafaro, artinya ampunan. Istaghfaro, sungguh-sungguh mendapatkan ampunan. Istiqomah, sungguh-sungguh untuk betul-betul berdiri. Sifat orang berdiri dua. Yang pertama adalah lurus. Kalau begini, itu namanya ruku. Kalau begini, itu namanya sujud atau duduk. Nih lurus. Istiqomah itu lurus. Yang kedua tetap, tak berpindah-pindah. Ada orang bekerja tapi sambil berdiri dia, itu bukan berdiri.
Tapi berjalan-jalan antara satu tempat ke tempat lain. Orang sifatnya berdiri itu lurus dan tetap. Itulah yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hambali atau Ibnu Rajab. Istiqomah ialah sikap lurus dalam beragama, mentaati Allah, tidak berbelok ke kanan, tidak membelok ke kiri. 17 kali sehari semalam awak minta sifat tersebut. Rupanya menunjukkan ketinggian sifat istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, setan tahu betul itu. Orang ini kalau dia istiqomah dengan siratal mustaqim itu, besok suatu saat dia akan selamat menempuh sirat di kampung akhirat. Sementara kehati-hatian menempuh jembatan di akhirat tak ada gunanya doh Pak. Kalau besok awak baru hati-hati, dah nampak jembatan itu baru awak. Oh, enggak bisa. Yang harus hati-hati itu kapan? Sekarang inilah. 17 kali sehari semalam awak minta kepada Allah, siratal lazina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Artinya jalan yang awak tempuh hari ini bukan awak yang pertama. Orang dahulu sudah terbukti, sudah teruji. Para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sudah melewati jalan tersebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak membelok ke kanan, tidak membelok ke kiri, tapi tetap lurus. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap istiqomah di dalam beragama tersebut. Sering-seringlah membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa saja yang harus awak istiqomahkan dan apa balasan bagi orang yang istiqomah, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.